الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan bulan Jumadil Ula 1443 Hijriyah, berarti tinggal beberapa pekan lagi bulan Desember akan meninggalkan kita. Tahun 2021 akan meninggalkan kita. Dan insya Allah Ta'ala kita akan bertemu dengan tahun 2022. Kita ketahui bersama bahwa setiap akhir tahun atau di awal tahun ada sebuah perayaan yang begitu besar, yang dimana seluruh manusia di berbagai penjuru dunia, di berbagai negara, kecuali beberapa negara saja yang mereka mengambil bagian dalam perayaan tersebut. Apakah dia itu Islam, kafir, Yahudi, Kristen, Majusi, semuanya mengambil bagian dalam perayaan tersebut, kecuali orang-orang memiliki ilmu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah perayaan tahun baru yang mungkin kita sering mendengar atau sering disampaikan oleh khotib setiap akhir tahunnya, dan kami pernah menyampaikan masalah ini tahun yang lalu, tapi tidak mengapa kita terus menyampaikannya. Perayaan akhir tahun yang seandainya kita yang mengaku diri sebagai orang Islam mengetahui sejarah asal muasalnya perayaan tahun baru atau perayaan awal tahun, maka tidak akan ada orang Islam yang mau merayakan tahun baru. Jangankan merayakannya, meramaikannya, niat sedikit pun tidak akan ada. Contoh niatnya, saya tahun baru ini mau piknik ke sana, saya tahun baru ini mau liburan ke sana. Tidak akan ada kalau dia tahu sejarah asal muasalnya tahun baru. Maka di Allah Subhanahu wa taala kami ingin membawakan dua sejarah perayaan awal tahun. Yang pertama, tatkala Julius Caesar dia dinobatkan sebagai seorang raja, seorang kaisar Romawi, maka dia pun ingin merubah
kalender Romawi kuno dengan kalender Masehi. Dia pun merancang berapa hari dalam setahun, berapa bulan dalam setahun, berapa hari dalam sepekan. Dia pun merancang, dan nama-nama bulan pun dia merubahnya. Dan dia dibantu oleh seorang ahli astronomi dari Iskandaria yang bernama Sosigenes. Maka dimasukkanlah nama bulannya, bulan Januari, diambil dari nama dewa mereka, Tuhan mereka, yaitu dewa Janus. Kemudian bulan Quintilis, Julius Caesar menggantinya dengan nama dia sendiri, yaitu Juli, bulan Juli. Nah, ketika Julius Caesar meninggal dunia, digantilah seorang kaisar yang bernama Augustus. Maka bulan Sextilis diganti dengan nama kaisar yang mengganti Julius Caesar. Maka kita kenal dengan bulan Agustus. Ketika tahun 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi, maka disinilah perayaan tahun baru dimulai. Perayaan tahun baru dimulai. Kenapa? Orang-orang Romawi kuno, mereka memilih bulan Januari, tidak memilih bulan Februari, tidak memilih bulan Juli, tidak memilih bulan Agustus. Mereka memilih bulan Januari karena perayaan tahun baru itu dipersembahkan oleh dewa mereka, itu dewa Janus, dan dipersembahkan kepada Julius Caesar sebagai bentuk penghormatan perjuangan Julius Caesar yang merancang kalender tersebut. Jadi perayaan tahun baru atau di awal tahun jatuh pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Orang-orang Romawi kuno, mereka mempersembahkan kepada dewa mereka, dewa Janus, yang mereka meyakini bahwa dewa Janus itu adalah pembawa kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang mengatur waktu. Dan dewa Janus ini memiliki dua wajah keyakinan mereka, wajah yang di belakang dan wajah yang di depan. Wajah di belakang yang bermakna masa yang telah lampau, adapun wajah yang di belakang, di depan, itu adalah masa yang akan datang. Disinilah asal muasalnya perayaan pergantian tahun. Sejarah yang kedua, dahulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah, mereka memiliki dua hari perayaan yang selalu mereka rayakan pada malam-malamnya, yakni hari raya Nairuz dan hari raya Mihrojan. Hari raya Nairuz adalah hari raya awal tahun baru Masehi versi Majusi. Setiap awal tahun maka orang-orang kafir jahiliyah merayakannya. Adapun hari raya Mihrojan, orang-orang kafir jahiliyah merayakan 6 bulan setelah mereka merayakan hari raya Nairuz. Sebagaimana hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana li ahli al-jahiliyati yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fihima falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari perayaan yang dimana pada malamnya mereka bersenang-senang, bersukaria, bergembira ria, yakni hari perayaan awal tahun yaitu Nairuz, dan hari perayaan 6 bulan setelah perayaan Nairuz yaitu Mihrojan. Maka tatkala Nabi SAW sampai ke Madinah, beliau berkata kepada para sahabatnya, dahulu kalian memiliki 2 hari perayaan yang dimana kalian bersenang-senang dalamnya, bergembira dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti hari perayaan tersebut dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya 2 hari perayaan Islam,
Idul Fitri dan Idul Adha, ditambah hari Jumat, 3 perayaan kaum muslimin. Adapun hari perayaan selain itu, meskipun mereka mengatakan ini Islam, dari Islam, bukan. Karena perayaan dalam Islam hanya 3. Hari raya kaum muslimin hanya 3. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Adapun hari raya perayaan yang selain dari itu bukan bagian dari Islam, tapi dibuat oleh manusia setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini 2 sejarah perayaan tahun baru, 2 sejarah perayaan tahun baru yang dimana kaum muslimin tidak peduli terhadap ini. Kalau ada yang mengatakan, nah tidak mengapa, sekali-sekali dalam setahun, hiburan. Ada sebagian kaum muslimin, hiburan, sekali-sekali. Maka jawaban Allah Subhanahu Wa Taala, jawaban yang pertama dari orang-orang yang masih mau melibatkan diri dari perayaan tahun baru. Yang pertama, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi SAW. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka kata Nabi SAW, maka mereka itu termasuk dari golongan mereka. Dalam hadis yang lain, sebagaimana berkata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man bana fi biladil a'ajimi wa sana'a nairuzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalika husyira ma'ahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang mereka mendirikan negeri-negeri kaum kufar, lalu mereka meramaikan hari raya Nairuz, hari raya perayaan orang-orang kafir jahiliyah, atau kita kenal sekarang hari raya perayaan tahun baru dan hari raya Mihrajan, lalu meniru-niru mereka sehingga dia mati, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat kelak. Maka mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang yang mereka ikuti pada hari kiamat kelak. Maka di Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat realita kaum muslimin saat ini. Realita kaum muslimin saat ini, orang-orang yang mengaku diri saya Islam, di identitas Islam, namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala meniru-niru orang-orang kufar, menjadikan orang-orang kufar sebagai idola mereka. Perayaan para orang kufar mereka ikuti. Kita lihat realita yang terjadi. Perayaan tahun baru, siapa yang mengisi di jalan-jalan? Siapa yang meniup trompet? Siapa yang makan mercun? Orang Islam. Kita lihat perayaan hari ulang tahun. Ini dari mana hadirin? Dari orang-orang kufar. Inilah realita kaum muslimin saat ini. Mereka meniru-niru orang kufar. Maka benar kata Nabi SAW tentang kondisi umatnya, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab lattaba'tumuhu. Qulna al yahuda wan nasara qala faman. Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, yang seandainya orang yang diikuti ini masuk ke dalam lubang dhab, lubang yang berliku-liku, maka kalian akan mengikutinya. Sahabat bertanya, apakah itu Yahudi atau Nasara? Rasulullah mengatakan, faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini gambaran kaum muslimin meniru-niru gaya orang kufar, meramaikan perayaan-perayaan orang kufar, berbeda dengan Rasulullah SAW terdahulu. Rasulullah SAW terdahulu, beliau berusaha sekemampuan beliau agar bisa menyelisihi orang-orang di luar Islam. Tapi kalau orang Islam sekarang berusaha sekemampuannya agar meniru-niru orang kufar. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisih orang-orang di luar dari Islam, beliau pun
kadang beribadah, kadang sholat menggunakan sandal, kadang sholat tidak menggunakan sandal. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang salat dengan tidak beralas kaki dan kadang salat beralas kaki. Seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi alaihi?" Apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan sandal? Maka Anas bin Malik mengatakan, "Na'am." Kalau ibadah ini mungkin kita anggap perkara kecil hadir. Tapi Nabi SAW, apa tujuan Nabi? Beliau kadang sholat menggunakan alas kaki, kadang sholat tidak menggunakan, kadang sholat tidak beralas kaki. Apa maksud tujuan dari Nabi SAW? Tujuannya agar beliau bisa menyelisih orang-orang Yahudi. Khaliful Yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Bersikaplah yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Berselisihlah dengan orang-orang Yahudi, karena mereka sholat tidak menggunakan sandal maupun sepatu. Begitu pula sikap Nabi SAW tatkala memerintahkan umatnya untuk berjenggot. Perhatikan kaum muslimin, berjenggot ini ciri umat Nabi, bukan ciri teroris, bukan ciri radikalisme, bukan hanya ciri ulama, ustaz, tapi ciri umat Nabi SAW. Nabi memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot agar menyelisih orang-orang di luar dari Islam. Salah satu dari Nabi, hadis Nabi SAW, "Khaliful musyrikina ahfus sawarib wa auful liha." Nabi mengatakan, selisihlah orang-orang musyrik, potonglah kumis dan panjangkanlah jenggot. Dalam hadis yang lain, selisihlah orang-orang Yahudi. Dalam hadis yang lain, selisihlah orang-orang Majusi, yakni memerintahkan kita untuk memotong kumis dan memanjangkan jenggot. Ini sikap Nabi SAW dalam menyelisih orang-orang di luar dari Islam. Contoh yang ketiga, tatkala Nabi SAW memikirkan bagaimana cara memanggil orang-orang yang sholat, maka dikumpulkan sahabatnya, diminta usulan dari para sahabatnya. Maka ada yang mengusulkan dengan cara menancapkan bendera, Nabi menolaknya. Ada yang mengusulkan dengan cara meniup terompet. Ini perhatikan kaum muslimin yang membeli terompet buat anak-anaknya. Ketika sahabat mengusulkan memanggil orang sholat dengan cara meniup terompet, Nabi menolaknya. Kenapa Nabi SAW menolak dengan cara meniup terompet? Huwa min amril Yahudi. Karena dia itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Meniup terompet itu perilakunya orang-orang Yahudi. Nabi tidak mau menerimanya dengan cara memanggil orang sholat dengan cara meniup terompet. Maka di Allah Subhanahu wa taala, ini sikap Nabi SAW dalam menyelisih orang-orang di luar dari Islam. Maka seperti itulah sikap kita yang mengaku diri benci dengan orang-orang kufar, yang mengaku diri cinta Rasulullah SAW, berlepas diri dari orang-orang di luar dari Islam, berlepas diri dari orang-orang kufar, berlepas diri dari perayaan orang-orang kufar. Ini sikap kita. Biarkanlah mereka sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak perlu mengikutinya. Hadirin Allah Subhanahu. Lihat realita malam-malam, realita pergantian tahun baru. Siapa yang meramaikannya? Di jalan-jalan, di lapangan. Siapa? Orang Islam. Di mana orang Yahudi? Di mana orang Nasrani? Ketika mereka merayakan tahun baru, mereka di tempat peribadatan mereka. Karena perayaan tahun baru dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Orang Islam yang meramaikannya, orang Islam yang merayakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd.
Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi kita yang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, yang mengaku Allah sebagai Tuhan kita untuk merayakan tahun baru. Apapun alasannya. Karena ada sebagian kaum muslimin, mereka membuat hujah, membuat alasan, membuat statement. Contoh, dalam rangka perayaan tahun baru, mari kita mengisi dengan tablik akbar. Dalam rangka merayakan tahun baru, mari kita mengisi zikir, salawatan, doa. Pertanyaannya, apa urusannya? Apa urusannya amalan Islam untuk perayaan orang-orang di luar dari Islam? Apa urusan kita di Allah Azza wa Jalla? Tidak ada urusan kita. Kalau kita mengatakan ini baik, baik dari segi mana? Tatkala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau melihat ada orang sekelompok manusia yang berzikir dengan kerikil-kerikil mereka. Mereka hanya berzikir, tidak meramaikan perayaan orang-orang kufar. Berzikir hadirin, dipimpin oleh satu orang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka dilihat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Mereka beralasan, tidaklah kami melakukan ini, melainkan kami menginginkan kebaikan. Dan tidaklah orang-orang yang beralasan mengisi tahun baru dengan salawatan, zikir, tabligh akbar, tidak bukan, ingin kebaikan. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, betapa banyak orang menginginkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kita coba pakai logika hadirin. Kita bungkus bahwa perayaan tahun baru itu bukan bagian dari Islam, dipersembahkan untuk Dewa Janus, dan itu dilakukan oleh orang-orang kufar. Kita bungkus. Lalu kita tulis dalam rangka merayakan tahun baru dalam kurung untuk Dewa Janus. Mari kita isi dengan zikir berjamaah, sholawatan. Coba di Allah subhanahu, nyambung enggak? Tidak nyambung. Bahkan kita telah mengambil bagian dalam perayaan mereka. Tidak ada urusan dengan Islam. Biarkanlah mereka sendiri yang merayakannya. Kita pun sendiri melakukan amal. Silakan bersolawat, silakan berzikir, silakan berdoa, silakan tabligh akbar, dan tidak ada kaitan dengan tabligh akbar. Tidak ada kaitan dengan perayaan tahun baru. Maka Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah kami yang singkat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi kami dan syaitan terkutuk. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين.